Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita semuanya berada di dalam kasih dan kebaikan Tuhan senantiasa. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Berakar, Bertumbuh, Berbuah. Kita akan baca Kolose 2 ayat 6-7 yang berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara, kita percaya bahwa kekristenan itu bukan sekedar agama. Tetapi ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita, kita mengalami kelahiran baru. Yohanes 1 ayat 12 berkata, barang siapa menerima Dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi orang beragama Kristen gampang. Bawa saja Alkitab yang gede ke gereja, belajar menyanyikan beberapa lagu rohani, bertepuk tangan, belajar doa Bapa Kami. Orang pikir kita semuanya adalah sudah Kristen. Kalau ditanya, jawabnya haleluya, puji Tuhan, amin, glory. Oh, tampaknya sangat rohani. Apa kabar Pak? Haleluya. Tinggal di mana Pak? Puji Tuhan. Maksud saya rumahnya di mana? Glory. Oh, jalan glory rupanya. Bagaimana keadaan pada hari ini? Tuhan baik. Wah, kelihatannya rohani. Tapi untuk benar-benar mengalami kelahiran baru, pertumbuhan yang matang secara rohani, kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Raja di dalam kehidupan kita. Kalau sudah hanya percaya Yesus sebagai Nabi yang baik, guru yang baik, rasul, kita nggak akan selamat. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kamu telah menerima Kristus sebagai Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. 1 Korintus 12 ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan, itu karena karya Roh Kudus yang terjadi dalam hidup kita. Saudara sekalian, satu kali ada seorang petugas kebersihan atau opas gereja yang berkata kepada saya, dia kerja di gereja tapi dia bukan anak Tuhan. Pak, saya lihat di gereja itu kan kalau hari Senin seminggu sekali suka ada acara untuk orang-orang yang mau dibaptis tentang dasar-dasar kekristenan. Boleh nggak saya ikut dengar Pak? Oh boleh saja, saya bilang silahkan. Karena gereja kan tempat yang terbuka untuk umum. Dan dia belajar, ingin tahu tentang Yesus. Diajar tentang siapa itu Allah, apa itu Alkitab, siapa itu Yesus, mengapa kita harus dibaptis. Setelah mengikuti sesi secara lengkap, 1-12 pertemuan, lalu saya tanya, bagaimana? Sudah paham apa mau dibaptis? Dia bilang, Pak, apa yang saya dengar itu memang bagus. Cuma ada satu hal yang sulit saya terima. Kenapa Yesus itu kok dianggap Tuhan? Kan dia manusia biasa. Saya bilang begini, Yesus itu bukan manusia yang jadi Tuhan. Yesus itu Tuhan yang jadi manusia. Kalau manusia jadi Tuhan gak ada. Manusia jadi Superman aja cuma ada di film, apalagi jadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan jadi manusia itu bisa. Karena Tuhan kan punya sifat maha kuasa. Kalau Tuhan mau, bisa nggak Tuhan berubah jadi gajah? Bisa, dia bilang. Tuhan berubah jadi harimau? Bisa. Nah, kalau Tuhan bisa berubah jadi gajah, jadi harimau, apa susahnya Tuhan jadi manusia? Namanya Yesus, karena yang mau diselamatkan bukan gajah, bukan harimau, tapi manusia. Makanya kita percaya Yesus adalah Tuhan, dari kekal dia Tuhan, turun dalam rupa manusia. Bukan manusia yang diangkat jadi Tuhan, tapi Tuhan yang turun dalam rupa manusia untuk menyelamatkan kita. Tetap dia gak mau terima. Beberapa bulan kemudian, dia ngomong lagi, kan tiap hari dia bersihin gereja, saudara sekalian. Pak, saya mau ikut lagi ya, ini kali kedua saya ikut pengajaran dasar iman Kristen. Saya pengen tahu lagi.
Oke, silahkan. Jadi dia ikuti 12 sesi yang sama yang pernah dia ikuti beberapa bulan sebelumnya. Hebat juga saya pikir. Orang Kristen aja nggak ada yang ikut kelas pemuridan untuk prabaptisan ini sampai 2 putaran, saudara. Ini yang bukan anak Tuhan ikut. Dan kemudian setelah selesai saya tanya, gimana? Udah mantap? Siap dibaptis? Dia bilang, saya masih belum bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya jelaskan sekali lagi, tetap dia nggak mau terima. Akhirnya saya bilang, ya sebetulnya hanya Roh Kudus yang bisa meyakinkan seseorang bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau kamu orangnya dipilih oleh Tuhan, kamu percaya. Tapi kalau tidak, berarti Roh Kudus belum menggerakkan hatimu. Semoga kamu mendapatkan anugerah dari Tuhan, sehingga hatimu terbuka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara, dari sini saya melihat, untuk menjadi orang beragama Kristen siapa aja bisa. Tapi untuk percaya Yesus Tuhan, benar-benar lahir baru, itu hanya karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Makanya Paulus berkata kepada jemaat Kolose, kamu telah menerima Kristus sebagai Tuhan. Karena itu kamu harus tetap di dalam Dia. Artinya setia. Jangan mau digeser daripada iman kepada Kristus. Walaupun ada tawaran, jabatan, uang. Mungkin ada gadis cantik yang ingin jadi istrimu. Ada pria tampan ingin menjadi suamimu. Jangan jual Yesus. Engkau harus tetap setia dalam Yesus. Karena dia satu-satunya juru selamat. Kolose 1 ayat 23 mencatat, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Saudara, bertekunlah di dalam iman. Jangan mau digoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua manusia yang percaya kepadanya. Agama itu mengandalkan amal kebaikan. Mudah-mudahan kita masuk surga kalau menjalankan amal itu. Kristen menunjukkan nggak ada manusia yang bisa selamat karena amalnya, karena perbuatan baiknya. Perbuatan baik kita bagaikan kain kotor yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Allah memberikan anugerah, artinya pemberian cuma-cuma. Tawaran, mau nggak kamu diselamatkan? Syaratnya cuma satu, beriman, percaya kepada Yesus. Kalau engkau menerima anugerah dengan iman, engkau dijamin masuk ke dalam kerajaan sorga. Makanya tetap di dalam Dia. Lalu dikatakan kamu harus berakar di dalam Dia. Ini gambarannya seperti pohon ya saudara, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang berakar dalam Tuhan, itu disegarkan dengan aliran air kehidupan yang diterima dalam persekutuan dengan Tuhan. Nggak kering rohaninya. Karena kalau kita nggak suka baca Alkitab, kering rohani. Tapi firman ada dalam hidup kita. Akar iman kita makin teguh. Makanya baca firman tiap hari. Ikuti doa pagi setiap hari. Supaya iman kita tambah kuat. Dibangun di atas Dia. Nah kalau gambaran tadi berakar itu pohon yang harus punya akar yang sampai menyentuh dasar air. Dibangun di atas Dia, ini gambarannya rumah. Rumah yang tidak boleh dibangun di atas pasir, tapi di atas batu atau batu karang yang teguh. Karena hujan bisa datang, badai menerpa, banjir boleh datang. Rumah yang kelihatannya bagus di atas pasir, roboh saudara. Tapi kalau kita di atas batu karang, Yesus sang batu karang kehidupan, kita akan berdiri teguh di tengah badai. Saudara bisa sakit, gak punya duit, engkau difitnah orang dan sebagainya, engkau tidak akan tinggalkan Yesus. Kalau dasarmu benar, batu karang yang teguh, bukan pasir. Mari kita berakar, dibangun di atas Dia. Dan dikatakan bertambah teguh di dalam iman. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Itulah iman yang bertambah teguh. Saudara, kita harus makin teguh dalam pemahaman kita akan firman. Dalam perbuatan, tindakan nyata sehari-hari. Itu artinya kita tumbuh rohaninya. Saya mau bilang, iman yang besar bisa memindahkan gunung. Tapi iman yang benar
adalah tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun gunungnya tidak pindah setelah saudara doakan. Ini seperti imannya Sadra, Mesak, Abednego. Aku percaya Tuhan mengabulkan doaku, menyelamatkan aku dari perapian yang menyala-nyala ini. Tapi seandainya Tuhan tidak menolong aku tetap percaya kepada Dia. Ini iman yang luar biasa. Saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan saya. Saya percaya Tuhan bisa memberkati saya. Tapi seandainya saya tidak sembuh, saya tidak diberkati, saya tetap percaya sama Tuhan. Iman yang besar bisa memindahkan gunung. Iman yang benar tetap percaya walaupun gunungnya tidak pindah. Nah, saudara, kalau iman kita teguh, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, dikatakan hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ini buahnya berakar, bertumbuh, berbuah. Buahnya apa? Hati yang melimpah dengan syukur. Bukankah buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan semuanya itu mengalir dalam bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Orang yang benar-benar bertumbuh, kasihnya nyata, sukacitanya mengalir, damai sejahtera dia rasakan. Karakter ilahi dia juga akan miliki. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Seperti Yesus yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Saudara ingat ketika ada 5.000 orang lebih mengikuti dia. Dan tidak ada yang bawa makanan kecuali 5 roti dan 2 ikan dari anak ini. Kebutuhan sangat besar, persediaan sangat terbatas. Apa yang Yesus lakukan? Dalam Yohanes 6 ayat 11 dikatakan lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Yesus lagi kebutuhan besar, persediaan kecil, tetap mengucap syukur. Akibatnya apa? Mujizat. 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Saudara, mari kita belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Bukannya karena keluarga kita sudah harmonis, maka kita mengucap syukur. Tapi kalau kita banyak mengucap syukur, keluarga kita akan lebih harmonis. Bukannya karena kita punya uang banyak, maka kita mengucap syukur. Tapi kalau kita banyak mengucap syukur, nanti Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Bukannya karena masalah kita sudah beres, kita nggak ada problem sama sekali, maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak mengucap syukur, masalah kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Karena itu mari kita berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Boleh tulis bersama-sama? Berakar, bertumbuh, berbuah. Buahnya apa? Ucapan syukur kepada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, karakter yang indah. Berakar, bertumbuh, berbuah. Saudara bisa ketik juga ya, sama-sama atau ucapkan bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi, saya mau berakar, bertumbuh, berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Jadikan kami orang Kristen yang punya akar iman yang teguh di dalam Engkau. Kami juga mau bertumbuh secara rohani, makin dewasa di dalam Engkau. Dan ada buah-buah kehidupan yang nyata. Hidup penuh damai, sukacita, kasih, pengucapan syukur, dan karakter ilahi nampak dalam hidup kami. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.